Saya Mima Agneta Priscilla, saya Philadelphia Ripka. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan pengertian kami mengenai atribut Allah, yaitu mercy atau belas kasihan. Happy watching! Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang atribut Allah mengenai mercy atau belas kasihan. Belas kasihan Allah mengarah kepada sifat Allah yang adalah kasih. Di dalam bukunya, Bruder menuliskan bahwa belas kasihan Allah berarti kebaikan Allah kepada mereka yang berada di dalam kesengsaraan dan kesusahan. Ini menandakan bahwa sifat atau atribut belas kasih Allah yaitu Allah melepaskan umatnya atau Allah melepaskan seseorang dari kesengsaraan. Di dalam Mazmur, Daud menuliskan bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Belas kasihan Allah juga meliputi seperti pengampunan dosa, keselamatan, dan juga penghiburan. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa seharusnya mengalami hukuman dosa, yaitu kematian yang kekal. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah, Allah memberikan keselamatan kepada umat manusia yang seharusnya manusia tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi karena belas kasihan Allah, Allah menyelamatkan umat manusia sehingga manusia terlepas dari kesengsaraan dan hukuman akibat dosa. Belas kasihan Tuhan atau belas kasihan Allah selalu cukup bagi semua umat manusia, karena Allah telah menjadi sumber dari belas kasihan tersebut. Belas kasihan meliputi seluruh karyanya Allah yang ada di dalam dunia ini. Bahkan mereka yang tidak takut akan Allah, yang tidak percaya kepada Allah pun ikut menikmati mercy Allah ini. Allah juga mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, baik mereka yang jahat dipandang oleh dunia ataupun mereka yang baik. Belas kasihan Allah merujuk kepada mereka yang seharusnya tidak layak menerima itu, tetapi karena kebaikan hati Allah sehingga manusia menerima belas kasihan tersebut. Sekalipun Allah adalah belas kasih, tetapi belas kasihan ini harus sejalan dengan atribut Allah, yaitu keadilan Tuhan. Belas kasihan Allah sebagai penghiburan di dalam masa kesengsaraan yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Ada 4 konsep penting mengenai atribut mercy ini. Yang pertama, atribut ini adalah salah satu atribut communicable dari Allah, berarti Allah mengkomunikasikan atau membagikan atribut ini kepada manusia. Yang berarti manusia juga memiliki atribut ini, atau bisa dikatakan manusia juga memiliki belas kasih. Konsep yang kedua mengenai belas kasihan Allah yaitu belas kasihan Allah ditunjukkan kepada semua orang. Belas kasihan Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan saja, tetapi Allah tetap memberikan belas kasihannya atau mercy-nya kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Allah memandang semua manusia sebagai manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan supaya manusia terbebas dari hukuman dosa atau kematian yang kekal. Oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menyelamatkan semua umatnya tanpa terkecuali, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu konsep yang ketiga mengenai belas kasihan Allah yaitu belas kasihan Allah selaras atau berjalan bersama dengan atribut keadilan Allah. Dalam atribut mercy harus selalu beriringan dengan atribut keadilan. Mengapa? Karena belas kasihan Allah hanya dilaksanakan dalam keselarasan keadilan Allah yang paling ketat, dengan mempertimbangkan jasa-jasa Yesus Kristus di kayu salib. Konsep terakhir mengenai belas kasihan Allah atau mercy yang juga dikatakan oleh Berkhof di dalam bukunya pada tahun 1949 adalah bahwa mercy Allah itu tidak terbatas serta melimpah kepada umat manusia. Karena belas kasihannya yang besar, Allah menyertai manusia dan juga menolong manusia untuk selalu keluar dari kesengsaraan. Dan belas kasihan Allah ini bukan diukur dari kesetiaan manusia, melainkan karena atributnya dan dilakukannya karena tanpa syarat. Setelah kita memahami definisi dan konsep dari atribut mercy ini, ada beberapa implikasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur dan mengandalkan Tuhan.
Di saat kita dalam keadaan bersalah di hadapan Tuhan, menerima pengampunan dosa, kita perlu menyadari bahwa kebaikan itu, pengampunan itu datangnya dari Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga setiap harinya kita perlu bersyukur atas kasih sayang yang masih kita nikmati yang diberikan oleh Tuhan, dan memohon bimbingannya dalam setiap tingkah laku kita, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-16, yaitu untuk mencari Tuhan, untuk menerima belas kasihan supaya kita dikuatkan dalam hubungan kita dengannya, sehingga kita menaruh kepercayaan kepada Allah dalam setiap tingkah laku kita. Yang kedua adalah menjadi lebih berbelas kasih, meneladani sifat Allah dengan membuka hati untuk menciptakan kehangatan dan kenyamanan, melatih diri kita untuk berempati, mendengar dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga adalah memberi bantuan. Sebagaimana Allah telah memberikan belas kasihannya kepada kita, kita juga perlu meneruskan itu kepada orang lain, di mana kita perlu membantu siapapun itu, bukan hanya orang yang kita kenal saja. Seperti Tuhan juga memberikan belas kasihannya bukan hanya saja kepada mereka yang takut akan Dia, meskipun mereka menerimanya dalam ukuran khusus, namun belas kasihan Allah juga dinikmati oleh orang yang tidak takut akan Dia, ikut ambil bagian di dalam belas kasihannya. Jadi seperti yang dikatakan Berkhof di bukunya di tahun 1949, Allah selalu siap untuk menunjukkan kasih-Nya dalam kesengsaraan terlepas dari apapun kesalahannya. Setelah mempelajari beberapa implikasi pribadi dari atribut mercy, kita juga mengetahui bahwa atribut ini merupakan salah satu atribut yang dikomunikasikan Allah kepada manusia. Maka terdapat juga beberapa implikasi profesionalitas atau bagi kita calon-calon guru. Beberapa implikasinya, yang pertama adalah guru Kristen harus menunjukkan belas kasihan terhadap siswa dengan kesabarannya. Belas kasihan Allah ditunjukkan Allah kepada kita pada saat kita menerima keselamatan karena kesabaran serta kemurahannya. Maka Wayne Grudem juga mengatakan bahwa kesabaran Tuhan berarti kebaikan Tuhan dalam menahan hukuman terhadap mereka yang berdosa. Kita tahu bahwa manusia memiliki natur keberdosaan, demikianlah siswa kita. Maka sebagai guru, hal pertama yang harus kita lakukan ketika melihat mereka melakukan kesalahan adalah dengan kesabaran kita. Hal ini menunjukkan kita berbelas kasihan kepada mereka. Di dalam kegiatan belajar, guru harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberi kekuatan dan penghiburan bagi siswa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber dari segala penghiburan. Ini dikatakan pada 2 Korintus 1 ayat 13. Allah yang penuh belas kasihan menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi proses kehidupan. Sama halnya dengan guru Kristen memahami bahwa siswa akan mengalami kesulitan di dalam kegiatan belajarnya. Maka pada saat inilah guru harus menunjukkan belas kasihannya dalam menguatkan siswa melalui proses pembelajarannya. Maka implikasi profesionalitas yang terakhir adalah bahwa pendidik Kristen harus mengampuni. Selain menjadi sabar, maka guru Kristen harus mengampuni siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Sebab belas kasihan Allah mengajarkan pentingnya mengampuni. Keberdosaan manusia yang membuat manusia jatuh memerlukan pertolongan ilahi. Karena dikatakan oleh Berkhof bahwa manusia merupakan makhluk berdosa yang menyedihkan. Pengampunan Allah tentu dilandaskan oleh belas kasihan-Nya, karena melihat kita sebagai makhluk yang menyedihkan dan yang perlu diselamatkan. Sebagai guru Kristen yang memiliki atribut ini, kita juga harus mengampuni siswa sebagaimana Allah mengampuni kita. Sekian penjelasan tentang pengertian kami mengenai atribut mercy Allah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.